Halo Sobat YouTubers, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, di konten kali ini saya akan mencoba sharing hambatan dan tantangan yang biasanya dialami seorang yang akan memulai menjadi seorang YouTuber ya. Kalau kita lihat bisnis YouTube itu ya sebagai bisnis yang sedang kita jalankan, sebenarnya sama nggak sih kayak bisnis-bisnisnya? Sama, yaitu pasti ada hambatan dan tantangannya. Apa aja sih diantaranya? Nah, saya pribadi nih membagi hambatan dan tantangan ini menjadi dua bagian besar. Walah, wes ono watok, ono sing ngomong bar wes selesai. Nah, saya pribadi membagi hambatan dan tantangan ini menjadi dua bagian besar ya, yaitu hambatan teknis dan hambatan non teknis. Kita mulai aja deh ya ngebahas hambatan teknisnya apa aja sih ya. Yang pertama adalah tidak punya alat untuk ngerekam ya, baik itu ngerekam foto maupun video. Biasanya sih minimum pakai handphone ya kalau memang nggak punya kamera digital. Ini hambatan yang jelas masalahnya, tapi seringkali sulit solusinya. Solusinya adalah solusi untuk sejuta umat, yaitu duit, uang, hepeng ya. Nah, kalau masalah uang ini yang memang nggak ada obatnya kecuali bisa utang, kredit, minta saudara, utang temen, dan lain-lain ya. Minta sepele, tapi ini hambatan paling umum untuk mulai menjadi seorang YouTuber. Tapi sekarang sebenarnya udah banyak banget HP bagus yang bisa dibilang terjangkau harganya. Jadi ingat ya kata pepatah dari sultan-sultan itu ya, nggak ada barang mahal, yang ada biasanya nggak ada duitnya untuk beli ya, garing banget. Oke, nah ada juga sih opsi pinjam HP ya, pinjam HP tetangga, pinjam HP temen. Cuma harus pasti ini yang dipinjam rela buat minjemin HP-nya, karena biasanya HP itu sifatnya personal ya. Yang kedua, nggak punya komputer ya, baik itu PC ataupun laptop. Sebenarnya ini opsional sih, karena sekarang tuh bikin channel YouTube, syuting pakai HP dan upload ke YouTube langsung bisa pakai handphone. Program untuk editing foto maupun video pun bisa dilakukan via handphone, kalau memang kurang nyaman karena layarnya kecil ya. Oke, yang ketiga hambatan teknisnya yaitu nggak punya koneksi internet. Nah, ini sering banget terjadi, tapi sekarang banyak kok ya paket-paket data dari operator handphone yang cukup murah. Memang lebih bagus kalau punya wifi di rumah, jadi nggak takut kehabisan kuota. Nah, tapi ada juga nih yang nyiasatin misalnya nyolong numpang wifi tetangga atau nongkrong di cafe yang free wifi ya. Cukup pesan es teh, nggak usah manis, yang tawar aja yang murah ya, jadi bisa tuh make wifi gratisan ya. Ini beneran ada loh ya, namanya juga dalam tahap berjuang jadi YouTuber yang sukses. Nah, yang keempat, kendala teknisnya adalah belum paham cara jadi YouTuber. Kalau ini ya bisa lihatlah di video-video tutorial yang udah banyak banget bertebaran di YouTube. Selama mau belajar pasti ada jalan, dan nyatanya udah banyak banget contoh anak-anak daerah pelosok yang minim fasilitas ternyata mampu jadi YouTuber ya. Hasan biasanya penghasilan juga udah sampai puluhan juta loh. Nah, ini menurut saya keren banget nih, karena mereka berhasil cari duit dengan kondisi terbatas dan seadanya. Jadi ingat ya, sekali lagi pepatah sultan yang lain, cari itu cari uang, jangan cari kerjaan ya. Nah, itu tadi sedikitnya 4 hambatan dan teknis ya. Hambatan dan tantangan teknis untuk memulai menjadi seorang YouTuber. Nah, sekarang apa aja hambatan non teknisnya? Di sini saya sharing pengalaman pribadi aja ya, mungkin cukup mewakili apa yang ada dialami para sobat YouTubers. Agak-agak curhat lah sebenarnya ya. Yang pertama adalah rasa tidak percaya diri. Saya pribadi sering mengalami hal ini ya. Pertanyaan pada diri sendiri seperti apakah saya mampu, apakah saya bisa, sanggup nggak untuk konsisten. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus berkecamuk nih ada di pikiran saya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, sebenarnya adalah problem klasik yang mudah jawabannya, tapi sering banget sulit nih ngelakuinnya. Apa itu ya? Yang penting yakin ya. Seperti judul konten saya ini, yang penting yakin. Saya tutup telinga, pejamkan mata, dan berusaha fokus pada apa yang akan saya kerjakan dan target apa yang ingin saya capai. Saya pribadi ini punya target jangka pendek, yaitu agar channel ini bisa segera monet. Jadi jika ada yang lecehin atau underestimate, nah sobat YouTubers tetap aja berjuang terus. Jadikan saja itu motivasi bahwa suatu hari nanti mereka akan diem nih menyaksikan kehebatan dan keberhasilan para sobat YouTubers. Amin ya. Nah, hambatan non teknis yang kedua adalah demotivasi. Nah, ini pasti sering banget nih dialami para sobat YouTubers ya, terutama saat melihat hasil kerja kerasnya tidak sesuai harapan.
Misalnya view yang sangat sedikit, jumlah subscriber yang cuma hitungan jari ya, apalagi ngelihat channel tetangga sama-sama start dari nol, udah bisa monet duluan, apalagi wah rame itu channelnya, rasanya hancur berkeping-keping gitu ya, ramenya semangat ya. Nah terus ada juga yang menghina-hina ya, underestimate sobat youtubers, bilang kalau kita nggak bakal bisa lah, percuma lah ngerjain YouTube lah, emangnya mau dapat berapa lah, dan seterusnya. Nah jengkel kan, buntutnya itu tadi demotivasi ya. Nah masalah demotivasi ini sebenarnya hampir nggak ada obatnya ya. Kalau kata anak sekarang itu nggak ada obatnya. Saya bilang hampir ya, karena sebenarnya ada sih solusinya. Apa itu? Ya kembali lagi ke yang penting yakin. Nah ini beneran nih, saya bicara dari pengalaman pribadi, karena saya di awal-awal nggak punya partner YouTube, ya mau nggak mau saya harus bisa memotivasi diri saya sendiri. Caranya itu tadi, yakin, sehingga kita bisa kembali fokus mengerjakan apa yang sudah direncanakan. Akhirnya saya dapat partner juga itu, yaitu istri saya, walaupun istri saya masih saya dorong-dorong nih. Nah sekarang bisa jauh lebih fokus dan semangat dalam ngerjain konten. Nah beruntung ya yang para sobat youtubers yang punya partner dari awal dalam memulai mengerjakan konten YouTube ya. Ini bisa saling support, saling motivasi satu sama lain. Yang penting jangan bertengkar, nanti malah bisa jadi bubar jalan ya. Intinya mengerjakan sendiri maupun punya partner tetap ada plus minusnya. Hambatan tantangan ketiga apa nih ya? Nah kalau saya sering hilang fokus atau mood karena adanya distraksi nih, kayak tadi tuh anak saya mundar mandir tuh, atau gangguan, atau ada babysitter saya yang rewelnya minta ampun ya saat sedang fokus mengerjakan channel. Pengalaman saya selama bermain YouTube tuh, mood seringkali menjadi faktor penting dalam mengerjain bisnis ini. Gimana juga kerjaan bikin konten ini lebih ke ngandalin kreativitas yang membutuhkan mood yang bagus. Beda misalnya dengan pekerjaan buka warung makan yang lebih ngandelin rutinitas sama pekerjaan fisik ya. Jadi bagi saya pribadi, mood yang bagus harus sering dibangun dan dijaga. Caranya gimana? Ya macam-macam sih caranya ya. Kalau saya pribadi ya sambil dengerin musik, rokokan ya, minum teh misalnya, atau minum apa yang manis-manis gitu ya. Nah, langsung dah tuh bangun moodnya. Kalau sobat youtubers, gimana cara kalian untuk bangun mood? Boleh dong share di kolom komen ya. Nah siapa tahu kalau saya lagi punya rezeki lebih, komen terkeren akan saya kasih giveaway saldo OVO atau GoPay, amin ya. Nah gangguan atau distraksi ini apa aja sih? Macam-macam ya. Misalnya nih yang kalau udah punya kerjaan tetap, ya gampang banget tuh ke distract-nya kalau pas kerjaan tetapnya tuh numpuk kerjaannya. Terus ada lagi nih yang punya anak masih kecil tuh, biasanya sering gangguin tuh, ada yang tau-tau nongol, minta diajak main, minta temenin apa-apa tuh ya, macam-macam deh. Atau lagi anak ngetik naskah misalnya, tau-tau teriak, gas kompornya habis gitu kan, gas kompor habis diteriak sama istri di rumah. Nah ini ntar lagi ada distraksi nih dari jemuran lewat tuh ya. Waduh, nah itu tantangan jenis ini tuh sebenarnya nggak sulit ya, kembali lagi yang penting yakin dan kembali fokus. Nah sobat youtubers ya, saya rasa itu hambatan dan tantangan yang biasa dialami oleh sobat youtubers yang ingin memulai jadi seorang youtuber. Sebenarnya mungkin nggak hanya dialami oleh para pemula sih, mungkin yang udah pada pro juga sedikit banyak ngalamin ya. Yang penting kalau udah tahu masalahnya, harus segera tahu obatnya. Oke sobat youtubers, cukup sekian dulu ya video ini, dan yuk kita sama-sama belajar dan jadi youtuber sukses. Oke, sampai ketemu lagi, ciao.